Halo teman-teman, kita jumpa lagi pada channel saya Cuap-Cuap Hardi, obrolan ringan kehidupan. Ada salah satu rubrik di channel ini adalah Sudut Meja, berkisah tentang hobi atau kebiasaan yang dilakukan pada waktu kosong, waktu luang, dan kisah-kisah yang menyertainya ini. Sebelumnya saya berterima kasih terlebih dahulu kepada teman-teman yang telah subscribe untuk channel ini. Mudah-mudahan terus berkembang, saya menjadi lebih semangat untuk itu. Dan untuk seri ke-12 ini, saya sudah bertemu dengan salah satu narasumber yang berada di samping kanan saya. Senang sekali ini bisa berjumpa, kita berkenalan. Mungkin kita berkenalan lebih dahulu, mungkin perkenalkan nama Ibu, silakan. Ya, terima kasih Pak Haris sudah diundang dalam podcast ini, Sudut Meja, tapi kali ini mungkin mejanya kecil ya, karena meja anak TK, anak playschool mungkin gitu kan. Ya, saya Indiani Santoso. Apa lagi ya Pak? Kelahirannya di mana, orang mana nih? Gitu? Saya sebenarnya orang Semarang, namun berkarir juga bekerja, juga sekarang hidup di Kota Padang, begitu kan. Saya sehari-hari sebagai owner dari Happy Me Baby Spa dan juga Happy Me Preschool di Padang. Selain itu saya juga mengajar sebagai dosen di Universitas Negeri Padang. Mungkin itu saja sih perkenalan singkatnya. Mau pengen tanya lagi ini, karena ingin menggali lebih jauh, lebih dalam lagi. Kita mulai dengan sesi pertama ini, yaitu bagaimana masa kecil, masa lalu lah. Setidaknya pendidikan sampai dengan SMA, lalu dan pada sesi kedua, nanti kita melihat pada saat yang mungkin begitu penting, yaitu memilih masa depan, apa itu dalam dunia perkuliahan, perguruan tinggi. Lalu di sesi ketiga adalah ya bekerja, berumah tangga. Nanti ceritanya kok bisa sampai terdampar di Kota Padang. Yang pertama ini masa lalu ini. Kita pengen tahu ini Bu ini gambarkanlah bagaimana keluarga yang berada di Semarang atau di Rembang ini, Bu. Silakan. Ya, meskipun saya orang Semarang ya, tapi saya numpang lahir itu di Rembang. Rembang itu salah satu kabupaten kecil di Jawa Tengah ya. Dia perlintasan antara Jawa Tengah dan juga ke Jawa Timur gitu. Rembang, kemudian setelah Rembang itu ada Tuban, nah habis itu baru Jawa Timur gitu. Pemirsa, saya senang sekali bertemu sekali ini. Biasanya saya kalau ngomong-ngomong dalam podcast seperti ini ya, orang Sumatera Barat atau kemarin ada yang dari Mentawai juga, dan kali ini orang Jawa ini, dari Jawa Tengah lah gitu ya. Di sini banyak nih narasumber Pak Hardi, semoga ya, yang dari mana-mana gitu. Ya, kita mau menguliknya soal hobi atau kebiasaannya. Nah, masa lalu ketika kita mungkin cerita pendidikannya lah, TK, SD, SMP, SMA-nya, mungkin bisa cerita dikit. Iya, TK saya sampai SMA sih dari sekolah Katolik ya, boleh dibilang gitu kan. Di kota yang sama, maksud saya begini, TK-nya, SD-nya, SMP, SMA-nya di kota yang sama atau berbeda? Iya, kebetulan itu saya anak tunggal ya, gitu kan, saya anak tunggal, jadi saya nggak dilepas nih Pak untuk pergi kemana-mana gitu istilahnya. Jadi dari TK sampai kuliah, sampai S2 itu juga tetap di kota Semarang gitu. Wah, asik dong jadi anak tunggal. Ada asiknya, ada enggaknya juga gitu. Asiknya ya, apa ya asiknya? Semua perhatian tertuju kepada satu orang ini. Iya, tapi kadang-kadang juga malah jadi overprotective orang tua saya begitu Pak. Jadi Gitu. susahnya ya sepi sendiri, dan mungkin itulah juga yang buat saya itu punya hobi yang membawa saya sampai sini sekarang. Karena dulu nggak ada teman, gitu kan. Keluar rumah juga waktu itu ada Kisruh 98 dan segala macam, sehingga untuk keluar rumah itu juga mikir gitu ya kan Pak. Jadi saya membaca buku gitu. Jadi dari SD saya punya hobi membaca buku. Tapi tentu berbeda ya apa yang dibaca untuk tingkatan SD, SMP, SMA, dan mungkin perguruan tinggi sampai sekarang juga dibacaannya pasti beda ini. Beda, hanya saja ada satu sih garis linear yang sama Pak. Jadi apa itu ya? dari dulu itu saya suka baca hal-hal tentang psikologis manusia gitu. Jadi mungkin sampai sekarang juga akhirnya dunia yang digeluti juga dunia psikologis. Kita tahan dulu nih yang berkaitan dengan psikologi, karena nanti akan muncul pertanyaan, mengapa dunia psikologi ini menjadi pilihan ketika berkuliah, atau bahkan mungkin sampai sekarang ini menjadi jalan hidup, boleh katakan begitulah. Iya, bisa dibilang. Nah,
Jadi sebagai anak tunggal dalam satu keluarga tentu semua perhatian tertuju pada Bu In. Enggak juga Enggak sih, juga. enggak juga Pak, karena saya bukan dari keluarga yang menengah ke atas. Saya juga merasakan bagaimana SMP itu saya jualan kue untuk nambah-nambah, SMA juga jualan coklat, mengambil waktu-waktu apa Valentinean atau apa event-event seperti itu untuk mencari cuan gitu. Dari situ saya bisa beli apa waktu itu komputer gitu kan, sampai ya udah mulai ngetik-ngetik. Jadi kalau dibilang semua perhatian tercurah, iya, tapi untuk hidup dalam tanda kutip hidup enak itu enggak juga gitu sih Pak Ini sebenarnya. unik karena biasanya kan kalau anak tunggal itu semua perhatian tertumpu ke sana, apa yang diminta mungkin ya dipenuhi lah begitu ya. Tapi berhubung juga kondisi keluarga yang bukan dari menengah ke atas ya, keluarga biasa-biasa saja, jadi tetap sih ada perjuangannya di situ dulu gitu. Tadi berbicara tentang hobi membaca, jadi SD, SMP, SMA ini bacaan. Saya membayangkan bahwa pada waktu itu mungkin di rumah Bu ini kayak pustaka. Bukan, tapi saya punya om ya, kakak dari mama itu dia memang yang punya pustaka dan dia itu orang akademis ya. Bahkan itu beliau itu kalau boleh dibilang ekstapol nih, tahanan politik 65, beliau itu nggak kuliah tapi nggak tamat gitu istilahnya gitu kan. Namun beliau tuh suka sekali membaca. Beliau banyak belajar hal otodidak. Jadi di rumahnya itu penuh buku gitu kan. Dari buku-buku anak-anak, dongeng Hans Christian Andersen sampai dinosaurus. Nah, ketika dulu waktu saya kecil itu nggak punya temen ya, saya pergi ke rumah saudara. Ke rumah saudara itu ya ke rumah om saya tersebut yang mengenalkan saya pada bacaan-bacaannya itu gitu. Pasti asik juga nih. Artinya karena dalam situasi tidak ada saudara lain karena anak tunggal, kemudian untuk mengisi hari-hari, untuk menambah pengetahuan juga dengan membaca itulah ya. Bacaan apa yang disuka ya? Mungkin tingkat SD apa, SMP, SMA? Untuk membunuh waktu sih membaca itu. Oh. Ya karena kan merasa sendirian ya Pak ya, karena tunggalnya sendiri sepi di rumah gitu ya. Seperti kutu buku begitu? Boleh dibilang ya dulu. Karena kalau membaca itu kita memasuki dunia yang berbeda gitu. Kita bermain sendiri dengan fantasi kita. Kita seperti pergi ke tempat lain, bertemu dengan orang-orang banyak gitu kan. Jadi untuk kalian mungkin kalau merasa sepi sendiri, boleh tuh dicoba baca buku karena kalian nggak akan merasa sepi sih. Kalau saya ya, boleh dicoba gitu. Iya, oke. Dulu sukanya baca apa ya Pak ya? Waktu SD itu pertama kali, waktu kelas 5 SD itu Harry Potter yang pertama kali muncul. Nah, dari situlah mulai ya. Itu papa saya juga udah nggak ngebolehin tuh Harry Potter gitu kan. Karena, mengapa tebal sekali atau gimana? Iya, karena tebal kan. Ini mahal loh, yakin kamu membaca ini, yakin kamu menikmatinya gitu kan. Ada keraguan orang tua? Ya, yakin bisa baca setebal ini gitu kan. Akhirnya? Tapi akhirnya baca juga dan dibeliin? Dibeliin satu dan kemudian papa saya tuh almarhum papa saya ya membaca dulu, kemudian ya akhirnya terus kan Harry Potter kan waktu itu kan terus kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh dan seterusnya gitu. Dilahap semua? Akhirnya saya beli semua tuh. Aduh. Ya, awalnya memang itu. Kalau ditanya nih dan mungkin di mana sekarang buku-buku itu berada? Masih ada. Di Semarangkah atau di Padangkah? Sudah dialihkan di Padang. Oh, gitu. masih. Jadi kalau saya karena memang suka buku itu disayang, disampul, dirawat dengan baik, di kapur baru seraknya, ya gitulah. Biasalah mungkin untuk kaum emak-emak, ibu-ibu atau kaum perempuan mungkin agak lebih telaten ya. gitu ya. Papa saya sih yang ngajarin malah Pak. Papa saya yang rajin dulu nyampulin buku gitu. Nah, kalau membaca ini kan kill the time, artinya membunuh waktu ini. Nah, bagaimana nih aktivitas untuk ya bersekolah pada waktu itu, ada PR tugasnya, bagaimana Bu In? Seperti anak-anak pada umumnya seperti biasa ya Pak ya. Ya ada PR dikerjakan. Terus juga artinya tidak terlalu tenggelam dalam kegiatan baca-membaca dan mengabaikan yang lain. Enggak lah Pak. Tapi ya suka bawa buku ke sekolah. Kemudian tuker-tukeran buku sama teman. Ada teman juga lain yang juga suka membaca gitu ya? Iya. Sampai SMA juga itu?
Iya ya, SMA juga saya sering ke perpustakaan juga itu, Pak. Itulah mungkin yang saya rasakan berbeda generasi ya. Cuman sekarang sepertinya anak-anak tuh nggak baca buku gitu loh, Pak. Mereka mungkin lebih suka menonton ya sekarang ya. Nonton, main game, ya Sifatnya kan. mungkin audiovisual lah gitu ya. Iya, lebih ke visual gitu ya. Padahal dengan membaca tuh visual juga karena kita berfantasi juga kan membayangkan. Iya, Nah, iya. berarti sampai dengan pendidikan SMA di Semarang, lalu di perkuliahan S1, S2 di Semarang juga. Nah, ketika kita masuk dunia perguruan tinggi ini lagi. Nah, di dunia perguruan tinggi ini biasanya kan ada kegamangan ya, keraguan untuk memilih setelah menyelesaikan SMA ini. Nah, apa yang terpikir, terbayang pada waktu itu, setelah SMA? Seperti saya bilang kan Pak, saya tuh punya baca buku seperti Harry Potter, tapi ada saya suka baca non fiksi juga. Waktu itu saya baca buku Personality Plus kalau nggak salah. Karena berawal dari main ke toko buku, ada buku-buku tes tentang kepribadian nih gitu kan. Lalu saya beli, saya isi di rumah. Itu waktu itu zaman SMP ya. Nah, kemudian itu juga selain itu saya suka baca buku Chicken Soup. Kalau Bapak tahu itu kan kumpulan cerita yang membangkitkan semangat, memotivasi hidup. Inspirasi itu ya. Iya, itu dari SMP kelas 1 gitu. Jadi sering berjalannya waktu ya, bacaan saya berkaitan dengan orang lain. Saya juga suka mengajar orang lain. Gitu kan, Pak. Ada yang lucu sebenarnya. Ketika SMA itu tes IQ seperti biasa di tes IQ, penjurusan IPA dan IPS itu kan sudah ditentukan ya cocoknya di mana gitu. Dan ketika itu nilai saya mau mencukupi untuk masuk di IPA. Nah, tapi karena saya suka orangnya sosial nih ya, suka ngobrol dengan orang lain, suka memperhatikan orang lain juga, saya memilih masuk IPS. Dan itu membuat ya guru-guru saya merasa kecewa ya. Sebenarnya, kenapa tidak ambil IPA begitu ya? Iya. Kan lebih bagus di IPA. IPA itu mengasah logika loh, ya bagus gitu. Hanya saja kalau penjurusan itu yang baru saya tahu sekarang ya berarti bukan hanya minat bakat tapi juga ketika kita berminat pada sesuatu kita akan all out di situ gitu kan Pak. Kita ingin tahu nih karena belum sebut nih Bu En, nama sekolahnya Bu. Pada waktu SD di mana, SMP di mana? TK SD Santo Yusuf. Semarang. Kemudian SMP Maria Mediatrix itu Semarang juga. Susteran. SMA-nya SMA Sedes Sapiensi Semarang. Gitu. Lalu kalau perguruan tingginya? Perguruan tingginya Universitas Katolik Sugio Pranoto Semarang. Oh, bukan di Ponegoro. Waktu itu banyak pemikiran juga sih karena lokasinya jauh gitu dari rumah. Ya, sementara waktu itu kondisinya papa saya sudah meninggal. Ya mama saya untuk melepaskan saya jauh-jauh juga agak khawatir gitu sih Bu, Pak, kurang lebih gitu. Pemirsa, kita jeda sebentar untuk masuk tahap ketika bagaimana Ibu atau narasumber menjalani masa perkuliahannya, kemudian menetapkan pilihan untuk mengambil jurusan psikologi, lalu kemudian nanti ada kaitannya juga dengan hobi menulis dan menghasilkan buku. Pemirsa, kita jumpa lagi pada sesi berikutnya yang kedua setelah kita jeda tadi yang pertama sambil menikmati minuman segar ya, sehingga percakapan kita juga jadi lebih segar nih. Bu En, jadi setelah menyelesaikan pendidikan di SMA, masuk ke perguruan tinggi, pada waktu itu sepertinya ada ketertarikan dengan dunia psikologi. Iya, udah dari SMP itu Pak. Tapi akhirnya itu dipilih? Iya, akhirnya dipilih itu Pak. Waktu itu pilihannya antara hukum atau psikologi. Kembali lagi kalau saya boleh curhat, karena saya anak satu aja dan juga perempuan, mama saya itu kurang setuju saya masuk ke dalam bidang hukum. Walaupun nanti sebenarnya muaranya bisa jadi notaris gitu kan, atau jadi perdata, tapi mama saya kurang setuju begitu. Jadi akhirnya psikologi lah yang dipilih begitu Pak. Setelah dipilih ya udah, tapi memang udah jatuh cinta dari dulu Pak. Dari buku-buku yang dibaca. Jadi menunjukkan nih bahwa sebenarnya jauh hari sebelumnya, sekian tahun yang lalu itu sudah ada ketertarikan dan inilah saatnya untuk direalisasi dengan memilih jurusan psikologi ini. Iya,
boleh dibilang seperti itu. Nah, pilihan itu kan berarti strata pertama di Albertus Sugio Pranata ya? Iya, di Sugio Pranata. Apakah pada waktu itu sudah ada semacam penjurusan apa namanya, psikologi klinis atau apalah gitu? Atau umum? Belum Pak, jadi sama seperti kurikulum yang waktu itu saya itu semester 5-an kalau nggak salah ya. Baru kita dibebaskan untuk memilih mata kuliah pilihan psikologi apa yang ingin kita dalami seperti itu. Akhirnya yang Bu In pilih apa pada waktu itu? Saya memang pilihnya psikologi sosial sih Pak. Tapi ketika sekarang juga saya jadi dosen psikologi sosial, lebih banyak mengajar ke forensik sekarang, dan ya memang kalau udah dari dulu itu kepengen juga akhirnya juga akan terlaksana tipenya seperti itu gitu loh. Pemirsa, ini ada yang menarik dari ujaran yang disampaikan oleh Bu In sebentar ini, psikologi forensik. Dan ini muncul istilah ini ketika kasus Sambo ini. Apa itu psikologi forensik? Cerita dong, atau perkenalkan kepada kami yang belum begitu mengenal. Iya, sebelumnya ini memang di sini tuh untuk anak-anak gitu ya Pak. Saya memang menangani anak, remaja dan segala macam. Tapi sebenarnya konsentrasi saya itu di bidang sosial, dan sekarang ke forensik begitu Pak. Kenapa ini anak-anak ya? Karena saya melihat pasar yang ada juga waktu itu sebelum jadi dosen. Psikologi forensik sendiri itu psikologi yang dekat sekali dengan hukum gitu. Jadi kita melakukan criminal profiling, salah satunya juga otopsi psikologi. Jadi untuk untuk kalau boleh dibilang memberi data kepada kepolisian tentang tindak kejahatan yang ada, untuk nantinya untuk memutus perkara ataupun untuk mencari pelaku yang sebenarnya. Jadi sebagai saksi ahli lah begitu? Iya Pak. Dari bidang keilmuan psikologi ini ya? Iya. Nah, tentu ini dipelajari pada waktu strata 1, dapatlah sarjana psikologinya. Ini enggak juga sih Pak. Ini bidang ini itu sebenarnya sudah ada dari lama ya. Tapi ketika saya kuliah dulu belum ada profesor Indonesia tentang psikologi forensik. Jadi belajarnya terbatas. Ya, belakangan ini sudah banyak profesornya di Indonesia, sehingga ya saya belajar lagi gitu Pak. Nah, apakah setelah selesai pendidikan strata 1 langsung nyambung ke strata 2 atau ada durasi waktu? Saya setahun off dulu, saya kerja dulu karena untuk S2 itu butuh dana juga ya. Jadi saya menabung dulu dalam waktu setahun itu gitu untuk dana S2 ya. Kalau S2 berarti semakin lebih menjurus lagi. Apa itu ya? Saya tetap di psikologi sosial di sini untuk S2-nya gitu. Oke. Selesailah pendidikan itu. Tahun berapa tamatnya itu? Ya, itu tamat 2016, langsung menikah di sini dan pindah ke Padang tahun 2017. Jadi orang Padang, orang awak. Sanak-sanak juga gitu. Pemirsa, jadi dapat orang Padang kemudian akhirnya ikut pindah hijrah ke sini gitulah ya. Ketika berada di Kota Padang ini tentu mulai melihat bagaimana mungkin berbeda situasinya di Jawa dengan di sini. Misalnya bagaimana orang memandang bahwa psikologi ini penting dan seterusnya lah. Bagaimana yang Bu rasakan pada waktu itu ya? Ketika saya pindah di sini, saya langsung mencari juga sih organisasi psikologi di sini. Ternyata tidak terlalu aktif seperti yang di Jawa memang ya, dan kebanyakan juga psikolog di sini juga kebanyakan juga lulusan juga dari Jawa, karena waktu itu di sini hanya ada S1, S2 nggak ada di Padang ini gitu kan, makanya untuk pendidikan psikolog kan juga nggak ada. Jadi itu begitulah. Lalu ketika kita kembali lagi pada hobi membaca itu, apakah juga diiringi dengan semacam kesukaan untuk tulis menulis? Kemudian yang saya dapat informasi terakhir ini bahwa sudah menelurkan 2 buku kalau nggak salah ya. Lebih sih Pak, 1, 2, 3 mungkin kurang lebih kalau buku solo, kalau yang gabung-gabungan bersama antologi, orang lain ya? Antologi udah ada 3 atau 4 juga sih, seperti itu kurang lebih. Bagaimana ketika selain dunia membaca juga menulis ini diiringi lah begitu ya? Iya.
Sejak kapan ini mulai kepikiran untuk mau mulai menulis dan jadi buku gitu? Kalau suka menulis dari dulu, dari kecil Pak, dari SD suka mengarang itu ketika bikin cerpen. Karena mungkin ya kita suka buku, kita suka membaca, dan saya punya passion untuk dekat dengan orang lain, untuk mengungkapkan pendapat, untuk mendengar orang lain juga. Jadinya mau menulis begitu. Apakah pada waktu misalnya anggap saja lah di SD, SMP atau SMA ataupun perguruan tinggi itu mungkin pernah juga menulis untuk media di sekolahnya, semacam madingnya lah atau buletin sekolah lah gitu? Iya, mading pasti nulis terus langganan. Kemudian di Bobo juga 2 kali sepertinya waktu itu tempat dimuat cerpennya. Asik juga ya. Iya. Dapat honor juga pada waktu itu? Iya, saya lupa hanya beberapa puluh ribu kalau nggak salah. Jadilah dapat. Iya waktu itu. Itu sih, tapi dulu ketika SD saya pakai mesin ketik menulis panjang novel gitu kan. Tik, kalau menulis gitu pakai mesin ketik. Sekarang masih ada mungkin ketikan saya. Sampai ketika udah punya komputer saya juga menulis di komputer tapi tidak dipublikasikan. Nah, COVID kemarin, 2020 kemarin itu gongnya sih karena kerjaan saya tutup, saya juga belum keterima jadi dosen waktu itu, jadi tidak ada yang bisa saya lakukan. Nah, untuk bertemu orang lain pun terbatas. Nah, disitulah saya mulai masuk di grup-grup penulisan dan kemudian menulis, lalu ya jadi buku begitu Pak. Jadi memang hikmah dari COVID kemarin itu ya. Artinya pada waktu itu ada waktu luang, waktu kosong sehingga memungkinkan untuk menulis. Kurang lebih bisa dibilang seperti itu ya. Ada sesuatu yang harus dikeluarkan, kekesalan tentang situasi gitu ya Pak. Nah, apakah tulisan-tulisan itu bernuansa tulisan-tulisan yang dibuat itu dalam bentuk buku itu juga ada nuansa-nuansa psikologinya juga itu? Saya rasa iya sih Pak. Kemanapun kita membentur itu ujung-ujungnya ada psikologinya kepake juga. Di sini ada psikologinya juga begitu. Dari 2 buku, kemudian ada juga yang berupa antologi bersama dengan pengarang lainnya itu. Bagaimana kita ingin tahu proses kreatifnya Bu yang menulis ini seperti apa ya? Apakah ada semacam diary catatan-catatan harian atau bagaimana gitu? Atau pakai kerangka tertentu begitu? Nah, udah ke sesi 3 belum ya? Ini salah satu buku saya nih dari kerangka kalau Bapak mau lihat. Jadi saya bikin beat sheet, kerangka, riset, semuanya itu untuk jadi buku sih memang gitu. Jadi memang udah di folderin sendiri gitu. Dan saya juga suka menulis. Karena tuh dengan menulis tuh kita mengaktifkan penerimaan diri kita juga. Jadi nyantel gitu bahasa Jawanya gitu kan. Ini dalam ketika menulis ini begitu. Pemirsa nanti kita lihat nanti dan mau bertanya juga ini tentang novel mungkinnya ya. Iya, ini novel, historical novel. Jadi ada semacam proses kreatif sehingga akhirnya menulis tenggelam dalam keasikan menulis. Seperti apa tenggelam dalam keasikan itu? Silakan. Seperti apa ya? Nggak tahu lagi dengan lingkungan sekitar atau gimana? Enggak. Bukan seperti itu sih Pak. Tapi karena mungkin basicnya terstruktur, jadi saya suka riset dulu, menulis, kemudian dari hasil tulisan tersebut ketika saya menulis saya sudah tahu endingnya seperti apa. Ketika saya menulis saya sudah tahu menulis bab berapa. Kurang lebihnya seperti itu sih. Jadi itu dari pengetahuan seperti itu didapat ketika mengikuti penulisan pada waktu COVID itu atau memang sebelumnya sudah ada basic gitu? Saya sebelumnya tuh saya sudah seperti itu gitu. Ternyata saya baru tahu setelah ikut kelas, oh ini ya yang namanya menulis dengan plot gitu, plotter namanya. Kalau yang nulis bebas gitu kan penser namanya gitu. Dan Ibu ini yang termasuk plotter? Saya termasuk plotter, saya nggak bisa. Jadi apapun itu harus ada, saya harus tahu ujungnya kemana gitu. Kalau nggak gitu saya resah ya. Sehingga dari awal, mengetahui dari awal sampai ke akhirnya. Iya. Endingnya seperti apa? Endingnya seperti apa? Oke. Tapi orang bilang kalau jadi penulis ini susah untuk apa tuh ya?
Kalau zaman sekarang ini ya, apalagi ini media buku ini. Iya, Ah, sekarang media buku sudah kurang juga pembacanya memang Pak, tapi tetap aja kita punya satu pasar kok gitu kan. Jadi karena menulis juga bukan tujuan saya untuk mendapatkan cuan gitu kan. Jadi menulisnya bisa lebih lebih enjoy karena katarsis aja gitu kan. katarsis ya. Jadi sebenarnya menulis itu apakah sampingan atau gimana? Tapi lebih pada yang utama seperti yang terjadi sekarang ini. Pemirsa, di mana saya bersama Bu ini berada di Happy Happy Me. Baby Spa. Gitu. Nah, nanti pula ceritanya apa tuh, makanan apa tuh, jenis apa itu. Selain menjadi dosen, artinya ilmuwan lah begitu ya, juga sebagai praktisi. Mungkin bisa berbagi ini informasi ini apa saja yang dilakukan ini oleh Bu In sebagai psikolog lah begitu. Mungkin selain di depan kelas juga ada praktisnya begitu. Praktis. Ada semacam pendampingan untuk mungkin kasus-kasus tertentu begitu. Ya Pak, seperti yang sudah Pak dibilang ada pendampingan seperti itu untuk remaja, kemudian untuk penjurusan, ada kemudian konseling. Saya buka Happy Baby Spa itu untuk pijat bayi, stimulasi juga relaksasi untuk bayi. Kemudian saya juga ada kelas untuk bayi untuk stimulasi supaya bayi tersebut lebih nyaman dengan orang tuanya, lalu stimulasi supaya tumbuh kembangnya baik gitu kan, dengan nursery rhymes atau macam-macam. Ada juga preschoolnya juga di sini. Ini saya rintis dari tahun 2017 begitu. Kemudian juga ya kegiatan lain saya jadi dosen. Kalau misalnya dipanggil ke suatu tempat juga saya mengisi outbound. Narasumber, Coach, pelatih. itu. Ya, seperti itu coach juga. Juga ada pembelajaran melalui Zoom meeting. Pernah saya lihat itu ya? Sudah lewat masanya ya waktu COVID kemarin itu. Iya. Jadi kalau Happy Me Baby Spa ini dulu istilahnya baby, yang lain sekarang ini baby sendiri begitulah. Dengan kehadiran si Kodi gini. Iya, ya udah dibilang seperti itu sih. Kalau dulu istilah maaf katanya anak orang, sekarang anak sendiri gitu ya. Lebih berat tanggung jawabnya. Oke, bagian akhir ini. Jadi ketika dunia berkeluarga, dunia bekerja, ini banyak fungsi nih. Jadi ibu rumah tangga, jadi dosen, jadi coach dan segala macam nih. Bagaimana nih Bu ini menjalaninya? Saya menjalaninya dengan semangat sih. Ya. Tapi kadang-kadang juga bingung juga sih Pak. Kalau nggak ada kerjaan, bingung mencari-cari kerjaan. Ketika sudah banyak kerjaan, saya bingung sendiri bagaimana membagi waktunya. Karena sekarang juga ada baby juga gitu. Jadi, tapi saya semangat sih menjalani itu. Mumpung masih muda juga gitu. Masih muda ya. Oke, bagian terakhir ini kata kunci dari apa yang Ibu In alami ini ya. Alami, jalani, baik yang di Jawa, kemudian 2016-2017 jadi orang awak di Padang ini, dari pengalaman hidup, dari apa yang dijalani, dirasakan ini. Mungkin ada semacam moto tersendiri yang mungkin kalau moto lebih ke ada satu lagu. Lagu itu saya temui ketika saya SMP atau SMA ya. Judulnya itu I Believe My Heart. Seperti apa tuh? Ya, jadi mungkin minta nyanyi. Enggak, jangan nyanyi, boleh di googling aja kalau begitu ya. Tapi ya itu harus percaya dengan apa ya, diri sendiri, kemauan hati. Karena kalau kita sudah mau, kita akan termotivasi, kita akan berusaha, kita akan all out. Dan kalau diniatin itu pasti kejadian kok gitu. Pasti akan tercapai begitu. Oke, pemirsa, demikianlah percakapan saya dengan Bu In ya. Psikolog, baik sebagai dosen maupun sebagai praktisi. Berterima kasih atas waktu bincang-bincang ini. Semoga mungkin ada yang bisa bermanfaat, berguna bagi kita semua. Kalau seandainya ada yang kurang, yang janggal, mohon maaf, dimaafkanlah. Sekian, terima kasih.